Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Nur Awalinda, 2. Nur Imama, 3. Siti Waladatun Nasito. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul segitiga dan trapesium. Pertama-tama, kita akan menjelaskan tentang segitiga. Apakah kalian tahu apa itu segitiga? Segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibuat dari 3 sisi garis lurus. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut, di mana sudut-sudut itu apabila dijumlahkan hasilnya pasti 180 derajat. Tanpa kita sadari, di kehidupan sehari-hari kita akrab dengan sebuah segitiga. Mulai dari bentuk bangunan, bentuk benda, ataupun bentuk makanan. Seperti contoh, sebuah rumah yang beratap segitiga, sebuah meja yang berbentuk segitiga, dan makanan-makanan yang berbentuk segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi yang berupa garis lurus. Ini sisinya 1, 2, 3. Segitiga adalah bangun yang terdiri dari 3 sudut. 1, 2, 3. Yang mana sudut-sudut itu apabila dijumlahkan hasilnya pasti 180 derajat. Segitiga sendiri dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang kedua, segitiga berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, sembarang. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang dan memiliki 2 sudut yang sama besar. Ini sudutnya yang sama besar, yang berwarna merah. Terus sisinya yang sama itu ini. Yang kedua yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah sebuah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, yaitu contoh AB sama dengan BC sama dengan CA. Sebagai akibatnya, semua sudutnya juga sama besarnya, yaitu 60 derajat. Yang ketiga, segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya. Besar semua sudutnya juga berbeda. Jadi segitiga sembarang itu segitiga yang berbeda. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, segitiga lancip, yang kedua segitiga siku-siku, dan yang ketiga segitiga tumpul. Segitiga lancip adalah sebuah segitiga yang sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Seperti ini contohnya segitiga dengan sudut 45 derajat. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga yang sudutnya 90 derajat. Biasanya ditandakan dengan tanda seperti ini, yang disebut hipotenusa. Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah sebuah segitiga yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Kita telah sampai di rumus segitiga. Di segitiga, untuk menentukan luas dan keliling, kita menggunakan rumus ini. Yang pertama,
Untuk mencari luas, kita menggunakan rumus alas dikalikan tinggi lalu dibagi 2. Untuk menentukan keliling, rumusnya jumlah panjang semua sisi, yaitu berarti AB ditambah BC ditambah CA. Jadi, garis istimewa segitiga itu ada 4 macam garis istimewa. Yaitu segitiga memiliki 4 garis istimewa, yaitu yang pertama ialah garis tinggi. Jadi garis tinggi ialah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Pada suatu segitiga dapat dibentuk 3 buah garis tinggi. Garis yang tegak lurus dengan garis tinggi disebut alas segitiga. Yang kedua ialah garis bagi. Jadi garis bagi ialah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Pada segitiga dapat dibentuk 3 garis bagi yang berpotongan di suatu titik. Dan di sini ada rumus garis bagi, bisa dilihat di gambar, yaitu rumus-rumus garis bagi. Ada C1 sama dengan B kali C dibagi A plus B, begitupun dengan C2 dan D pangkat 2, yaitu A kali B dikurangi C1 kali C2. Yang ketiga ialah garis berat. Jadi garis berat ialah garis yang ditarik dari satu titik sudut pada segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Jika dari ketiga titik sudut segitiga ditarik garis berat, maka ketiga garis berat itu akan berpotongan di suatu titik yang disebut titik berat segitiga. Yang keempat ialah garis sumbu. Jadi garis sumbu ialah garis yang ditarik tegak lurus dan melalui titik tengah sisi segitiga sehingga membagi sisi tersebut menjadi 2 bagian sama panjang. Bisa dilihat di gambar segitiga FGH. Dan selanjutnya ialah pengertian trapesium. Jadi trapesium ialah segi 4 yang mempunyai sepasang sisi yang tepat berhadapan dan sejajar. Bisa dilihat di gambar trapesium, di situ ada trapesium A, B, C, D. Macam-macam jenis trapesium. Jadi ada beberapa macam-macam jenis trapesium, yaitu yang pertama trapesium seberang. Jadi trapesium A, B, C, D di bawah ini ialah AB sejajar dengan DC, panjang kakinya tidak sama AD dengan BC dan kakinya juga tidak ada yang tegak lurus ke sisi sejajarnya. Trapesium seperti ini disebut trapesium seberang. Yang kedua ialah trapesium siku-siku. Trapesium ABCD di bawah ini terlihat salah satu kakinya tegak lurus pada sisi sejajarnya, yaitu AD dengan AB dan AD dengan DC. Trapesium seperti ini disebut trapesium siku-siku. Bisa dilihat di gambar AD siku-siku dengan tegak lurus dengan A, B. Yaitu yang tiga trapesium sama kaki. Jadi trapesium ABCD memiliki kaki yang sama panjang, yaitu AD dan BC. Trapesium seperti ini disebut trapesium sama kaki. Jadi yang dimaksud dengan trapesium sama kaki ini karena kakinya sama panjang, yaitu AD dan BC. Keliling trapesium. Rumus keliling trapesium sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Jika diketahui A sama dengan 8, D sama dengan 6, dan B sama dengan 12, maka hitunglah keliling trapesium tersebut. Kita ketahui bahwa keliling tersebut sama dengan trapesium sama kaki. Maka bagian A dan C memiliki nilai yang sama. Jawabannya, keliling segitiga sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D.
sama dengan 8 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 34 cm. Maka kita ketahui bahwa keliling trapesium tersebut adalah 34 cm. Luas trapesium. Rumus luas trapesium sama dengan setengah dikali buka kurung alas trapesium ditambah atas trapesium tutup kurung dikali tinggi trapesium. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Bisa kita ketahui bahwa kita sudah mengetahui sisi-sisi trapesium tersebut. Pertanyaannya, tentukan luas trapesium di samping. Jawabannya, karena di situ belum ada tinggi trapesium, maka kita cari dulu tinggi trapesiumnya dengan cara teorema Pythagoras. Tinggi trapesium sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Nah, kita udah mengetahui nih tinggi trapesium. Sekarang kita cari luas trapesium dengan cara setengah dikali buka kurung alas trapesium ditambah atas trapesium tutup kurung dikali tinggi trapesium sama dengan setengah dikali buka kurung 16 ditambah 10 tutup kurung dikali 4 sama dengan setengah dikali 26 dikali 4 sama dengan 52 cm. Maka luas trapesium tersebut adalah 52 cm. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.